Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Aruntala yang beranggotakan Dimas Chandra Kumara, Mutiara Marwati Octavia, Amelia Sari, Siti Mamlata Rafi'ah, Prativani Octavia, Amalia Kartika. Agus Setio. Oke, kita akan yel-yel dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere. Kamilah Pramuka, kelompok Aruntala, kelompok paling hebat, paling mantap, luar biasa. Aruntala, luar biasa. 2 kali tepuk Pramuka. Perkemahan adalah kegiatan di alam terbuka oleh peserta didik. Biasanya itu di perkemahan ini dilakukan karena adanya kegiatan pramuka. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sekelompok, jadi bukan hanya individu. Kegiatan ini juga biasanya berjalan 1 sampai 7 hari, bisa sampai 2 minggu, tergantung dari kegiatan ini mau diadakan seperti apa. Nah, kemudian kepramukaan ini sendiri itu biasanya kegiatan yang paling dinanti oleh seorang siswa, karena di mana di kegiatan ini nantinya siswa mendapat pengalaman yang biasanya tidak dapat didapatkan di sekolahan, di dalam kelas. Biasanya kegiatan ini didapatkan ketika di luar ruangan. Bentar. Baik, selanjutnya perkemahan pendidikan. Pengertian dari perkemahan pendidikan adalah kegiatan belajar di luar ruangan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan hidup, membentuk karakter, serta meningkatkan pemahaman peserta didik melalui pengalaman langsung di alam terbuka. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk menginap di tenda atau tempat terbuka dengan berbagai aktivitas yang bersifat edukatif seperti eksplorasi alam dan latihan keterampilan bertahan hidup serta kerjasama tim dan menerapkan nilai sosial serta lingkungan. Perkemahan pendidikan dapat menjadi bagian dari program sekolah, kegiatan kepramukaan, pelatihan kepemimpinan, atau edukasi lingkungan sekolah. Selanjutnya ada tujuan perkemahan pendidikan. Tujuan yang pertama ini adalah meningkatkan kemandirian, di mana dalam perkemahan dapat membantu peserta didik untuk mengandalkan dirinya dalam menyelesaikan tantangan. Yang kedua ada melatih kerjasama. Nah, pada saat perkemahan pastinya peserta didik akan dikelompokkan sesuai dengan regunya. Nah, dalam regu tersebut dapat menciptakan sikap yang gotong royong, kerjasama, dan saling membantu. Terus ada yang ketiga, yaitu adalah mengenal dan mencintai alam. Di sini dapat menumbuhkan kesadaran tentang lingkungan dan kepedulian terhadap alam sekitar. Yang keempat ada mengembangkan kepemimpinan. Nah, pastinya tadi dalam perkemahan pasti dibentuk regu. Nah, regu itu pasti ada pemimpin. Nah, di sini dapat melatih kepemimpinan dan bertanggung jawab dengan regu tersebut. Terus yang kelima ada meningkatkan kedisiplinan, di mana dalam sebuah perkemahan pastinya ada aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, bagaimana peserta didik itu dapat menaati peraturan dengan kedisiplinan. Selanjutnya yang keenam ada melatih keterampilan dan bertahan hidup, di mana di sini dapat mengenalkan teknik-teknik bertahan hidup di alam, karena biasanya perkemahan dilakukan di alam terbuka atau biasanya di alam yang ada juga perkemahan yang dilakukan di alam yang liar seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir, ini adalah menanamkan nilai-nilai moral. Terima kasih. Perkemahan menurut jenisnya, yaitu perkemahan ada 6. Yang pertama, perkemahan menurut tempatnya, perkemahan menurut waktunya. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, perkemahan tujuan menurut
penyelenggara perkemahan menurut satuan wilayah ke-6. Yang pertama yaitu perkemahan menurut dari waktunya. Waktunya dibagi menjadi 3, yaitu perkemahan 1 hari saja. Yang kedua, perkemahan Sabtu Minggu persami. Yang ketiga, perkemahan lebih dari 3 hari. Biasanya untuk anak-anak SD, anak SMP itu yang dipakai yaitu perkemahan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Untuk yang kedua, macam-macam perkemahan yaitu menurut dari tempatnya. Menurut dari tempatnya dibagi menjadi 2, yaitu perkemahan tetap dan juga perkemahan safari atau berpindah-pindah. Kalau perkemahan tetap ini dari awal perkemahan sampai akhir pembubaran perkemahan itu di satu wilayah, satu tempat saja. Untuk yang kedua yaitu perkemahan safari, ini tempatnya berpindah-pindah dari pinggir hutan ke tengah hutan ke pinggir lagi, terserah, yang penting berpindah-pindah. Biasanya untuk orang-orang yang mengagumi alam atau menjelajah alam. Untuk yang ketiga yaitu perkemahan menurut tujuannya. Tujuannya yaitu perkemahan bakti. Perkemahan bakti ini dilakukan anggota pramuka untuk membina anggota-anggotanya di alam bebas agar jiwa sosialnya tumbuh, agar jiwa kewaspadaannya tumbuh. Yang selanjutnya yaitu perkemahan pelantikan. Pelantikan ini yaitu anggota pramuka yang ingin naik tingkat jabatannya, yaitu biasanya dilakukan perkemahan untuk menjadi acara pelantikannya. Yang selanjutnya yaitu perkemahan menurut tujuan yaitu riset. Pertemuan riset ini biasanya diadakan untuk meriset beberapa wilayah dan dibutuhkan menginap. Terus selanjutnya perkemahan rekreasi. Perkemahan rekreasi ini untuk hanya sekedar rekreasi saja, seperti camping pun juga bisa disebutkan menjadi perkemahan rekreasi. Terus selanjutnya itu perkemahan pramuka yang dilakukan oleh anak-anak pramuka. Yang keempat, kembali ke awal jenis-jenisnya, yaitu perkemahan menurut yang keempat yaitu perkemahan menurut jumlah pesertanya, dibagi menjadi 3. Pertama, regu, 1 regu. Jadi kemah hanya 1 regu saja. 1 regu itu biasanya 6-8 anggota. Terus yang selanjutnya yaitu perkemahan 1 pandeglang, panegak. Itu biasanya terdiri dari 4 regu. 4 regu berarti biasanya 4 kemah, 4 perkemahan. Ya, 1 kemah itu yaitu 1 regu jadi 6-8, berarti jumlahnya sekitar 30. Terus yang selanjutnya yaitu perkemahan 1 kepramukaan atau perkemahan 1 wilayah, yang biasanya 1 wilayah pramuka ini 1 gudeg, yang biasanya 1 gudeg ini yaitu terdiri dari beberapa pandeglang atau penegak. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, perkemahan satuan wilayah. Berbeda dari yang kedua tadi, antara tempat dan satuan wilayah itu berbeda. Kalau tempat itu cuma saja, kalau satuan wilayah itu biasanya ada yang pramukanya di situ. Contohnya yaitu 1 gudeg. Yang kedua yaitu 1 cabang atau 1 kecamatan. Yang ketiga 1 rating atau 1 kecamatan, 1 cabang, 1 kabupaten. 1 cabang sama dengan 1 kabupaten. 1 daerah itu biasanya 1 provinsi. 1 nasional, 1 persiapan berkemah juga ada 3 hal. Yang pertama itu mental fisik, yang kedua itu perlengkapan, dan ketiga itu bahan konsumsi. Nah, untuk mental dan fisik itu sebenarnya fundamental. Jika kita tidak siap atau tubuh sedang sakit, sebaiknya ditunda dulu berkemahnya. Nah, perlengkapan itu ada 2 itu, ada per kelompok dan perorangan. Per kelompok itu bisa disiapkan dari tendanya atau perlengkapan itu untuk masaknya dan lain-lain. Nah, untuk perorangan itu kita persiapkan dari dirinya seperti tas, pakaian, alat sholat, senter, dan lain-lain. Nah, setelah itu adalah bahan konsumsi. Bahan konsumsi bisa banyak hal, ya sesuai selera lah. Tapi yang paling penting itu untuk minuman akan menjaga dehidrasi
agar berkemah itu lancar. Atau kita anggap itu penting adalah yang pertama adalah lokasi perkemahan. Kita memilih lokasi itu yang strategis, yang alamnya itu baik, yang tidak ada medan curamnya, yang tidak ada hewan buasnya, yang tidak mengganggu manusia juga. Lalu yang kedua adalah tenda dan tempat tidur. Kita menyiapkan tenda yang cukup lah untuk peserta didik, yang cocok untuk kelompoknya. Kalau ada regunya juga. Lalu alasnya tidur. Sesuai dengan tendanya itu harus sesuai dengan cuaca dan lokasi yang kita pilih. Lalu ada peralatan memasak dan logistik. Itu kita pasti harus memasak ya. Pasti ada kompor portable dan pastinya ada bahan-bahan makanan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Lalu ada kesehatan dan keamanan. Jadi kita kalau berkemah harus membawa kotak P3K yang berisi obat-obatan yang dasar. Kalau kita kan nggak tahu ya, kalau di sana fisik kita sehat berangkat, kita nggak tahu nanti di sana akan ada kejadian apa dan bagaimana. Lalu kegiatan dan program perkemahan. Jadi kita tuh di awal sudah merencanakan, oh kita pembukaan seperti ini, penutupan seperti ini, kita ada acara hiburan, kita ada acara yang lainnya. Pasti ada kegiatan-kegiatan dalam perkemahan untuk yang kelima ada kegiatan dan program perkemahan. Jadi sebelum kita berangkat pasti kita sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan dan program-program apa yang akan kita lakukan saat perkemahan, seperti pembukaannya seperti apa, penutupannya seperti apa, kegiatan edukatif seperti latihan keterampilan kepramukaan, lalu pasti ada hiburan atau seni pertunjukan juga biasanya. Lalu yang keenam ada kebersihan dan lingkungan. Saat kita datang ke suatu tempat, apalagi alam, kalau kita datang di sana bersih, maka kita harus pulang dalam tempat itu harus kita buat bersih juga. Jangan meninggalkan sampah, karena aturan menjaga kebersihan lingkungan itu adalah yang utama. Karena menjaga lingkungan itu adalah hal yang sangat penting. Cintai bumi kita, lestarikan alam kita. Terima kasih. Kesimpulan materi perkemahan. Perkemahan adalah kegiatan luar ruangan yang melibatkan beberapa komponen seperti lokasi, tenda, peralatan memasak, kesehatan, dan kebersihan. Perkemahan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan hidup, membentuk karakter, serta meningkatkan pemahaman peserta melalui pengalaman langsung di alam terbuka. Beberapa tujuan utama perkemahan pendidikan adalah untuk meningkatkan kemandirian, melatih kerjasama, dan membutuhkan kesadaran lingkungan. Perkemahan dapat dibedakan berdasarkan waktu, tempat, tujuan, jumlah peserta, wilayah satuan, dan penyelenggaraan. Persiapan perkemahan meliputi perencanaan yang matang mengenai tempat, waktu, dan tujuan, serta persiapan mental, fisik, pelengkapan agar perkemahan berjalan lancar. Semua aspek perencanaan dan persiapan harus diperhatikan secara matang.